billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama pada pengajian rutin di malam Rabu yang membahas tentang sebuah kitab yang begitu menarik pembahasannya, berbicara tentang hal yang gaib di surga dan neraka, yaitu kitab Taqwaul Akhbar. Selawat beriring salam mari selalu kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam ini kita masih membahas hadis-hadis dari beliau yang menyatakan tentang hal-hal yang terjadi pada umatnya ketika keluar dari neraka. Karena kita masih berada pada bab 42 pada menyatakan tentang keluarnya umat Nabi Muhammad dari neraka. Baik Abu, Umi dan Bu Emandu yang hadir Pak Malamnya, pengajian kita minggu yang lalu kita bercerita tentang bagaimana Rasulullah ketika didatangi oleh api neraka, saat itu api neraka berada pada jarak masirati khamsami'ati amin, pada jarak perjalanan 500 tahun. Dan semua orang saat itu, semua nabi-nabi berkata nafsi-nafsi, sehingga Al-Khalil yaitu Nabi Ibrahim dan Al-Kalim yaitu Nabi Musa, illal Habib kecuali Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang berkata ummati ummati. Dan ketika neraka mendekat, maka Rasulullah berkata, ya naru bihaqqil musallin, wahai api dengan hak orang-orang yang sholat, dan dengan hak orang-orang yang bersedekah, dan dengan hak orang-orang yang khusyuk, dan dengan hak orang-orang yang sabar, irji'i, kembalilah engkau. Fayaqulu Jibril alaihi salam, maka berkata juga Jibril alaihi salam, bihaqqit ta'ibi, dengan haknya orang yang taubat, dan air mata mereka dan tangisan mereka, wa dumu'ihim wa bakaihim ala dunubi, irji'i, kembalilah engkau, fatarji, maka kembalilah api neraka. Nah, malam ini kita kembali membahas tentang apa yang terjadi ketika di padang mahsyar pada saat api neraka sudah didatangkan kepada kita. Di pengajian malam ini mungkin ada beberapa yang juga yang datang, semua seperti pengajian minggu lalu, ada yang beberapa datang dari Masa Masjid Junda, pengajian di sana. Terima kasih bagi yang sudah datang. Kita mulai pengajian kita malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada malam ini mendapatkan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fil khabari, dan sabit di dalam hadis dan tersebut di dalam hadis, idza kana yaumul qiyamati tuhsyarul khalaiqu fil mahsyari, ketika adalah hari kiamat, dihamparkan, dikumpulkan akan semua makhluk pada padang mahsyar. Wa yuja'u ilaihim bi jahannam maftuhatun abwabuha fatuhitu bi ahli mahsyari min qadamihim wa aymanihim wa syama'ilihim. Fayastaghithuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala Jibril alaihi salam, fa yaqulu Allah ya Muhammad la takhaf, infat ghabaru ra'sika fayanfudu fayasiru Allahu ghabaru ra'sihi sahabun matar yaqifu ala ru'usil mu'minina.
ketika ada pada hari kiamat dikumpulkan para makhluk di padang mahsyar, wa yuja'u ilaihim jahannam, dan didatangkan kepada mereka dengan neraka jahanam, maftuhatan abwabiha, dalam keadaan terbuka pintunya. Pintu neraka sudah dalam keadaan terbuka. Fatuhidu bi ahli masyari min qadamihim wa aymanihim wa syama'ilihim, maka dia mendatangi atau panasnya memanasi semua ahli masyar min qadamihim, dari depan mereka, wa aymanihim, dan kanan mereka, wa syama'ilihim, dan kiri mereka. Fa yastaghithuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Jibril alaihi salam, maka mereka pun beristighatsah, meminta tolong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Jibril alaihi salam. Fa yaqulullah, maka berkatalah Allah, ya Muhammad la takhaf, wahai Nabi Muhammad, janganlah engkau takut. Infat ubara ra'sika, sapulah debu yang ada di kepalamu. Fayanfudu fayasirullahu ubara ra'sihi sahabun matalun yaqifu ala ru'usil mu'minin, maka disapu oleh Rasulullah, maka Allah jadikan debu daripada kepalanya Nabi Muhammad menjadi awan hujan yang berdiri di atas kepala orang-orang yang beriman. Ketika ba'uro kiamat, neraka dipeto diaduh mandung urang yang na di padang mahsyar. Suum dari api neraka memanaskan dan juga menyiksa para orang yang berdiri di padang mahsyar. Mereka seakan-akan terbakar dari arah depan, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Mereka cuma meminta tolong dan tahu minta tolong kepada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dan saat itu ada Jibril beserta beliau. Mereka meminta tolong kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, ya Allah, tolonglah kami. Maka Allah pun berkata kepada Muhammad, be temakut, la takhaf, janganlah engkau takut wahai Muhammad kekasihku, sapulah debu yang ada di kepalamu. Lalu Allah jadikan dari debu yang ada di kepala Rasulullah menjadi sihabun, menjadi awan, matarun, menjadi hujan, awan hujan, yaqifu ala ru'usil mu'minin, yang berhenti di atas kepala orang yang beriman. Luar biasa awan yang terjadi dari debu yang ada di kepala Rasulullah menaungi, merahmati bagi seluruh orang beriman, sehingga efek panas yang terjadi dari lidah api neraka yang membara hilang dan sirna akibat hujan yang ada di padang mahsyar. Jadi menyebutkannya sekarang ada hujan yang kita jalani ataupun kita alami di hari ini. Rasulullah mengajarkan kita dengan doa, Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang membawa kemanfaatan. Artinya apa? Hujan ini kita harapkan memberikan kesejukan, memberikan sebuah rahmat bagi kita seluruh orang Islam, sama seperti di hari kiamat nantinya kita mendapatkan hujan ini menaungi kita di padang mahsyar saat api neraka menyala-nyala dan memanaskan kita daripada saat kita berdiri di padang mahsyar nantinya. Tsumma yaqulullah, kemudian Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, infat ghubara lahyatika fayanfudu fayasiru Allah ta'ala min ghubari lahyatihi sitran bainahum wa bainan nar. Kemudian Allah berkata kepada Muhammad, wahai Muhammad, rontokkan atau sapu atau gugurkan debu yang ada pada jenggotmu. Lihyah adalah jenggot, dan Rasulullah mempunyai jenggot yang begitu lebat. Saat Allah menyuruh merontokkan debu yang ada pada jenggotnya, fayafudu, maka dirontokkan, fasyirullah ta'ala min ubar lahyatihi, maka Allah jadikan daripada debu jenggotnya sitram bainahum wa bainan nar, akan pintu, akan penutup, akan hijab di antara orang-orang yang beriman
Hum di sini kembali marja dhamir kepada orang beriman tadi, wa bainan nar, dan di antara neraka. Bunuh neraka kegedo pada masyarakat. Saat Rasulullah merontokkan, menyapu, menghempaskan bulu yang ada, debu yang ada pada jenggot Rasulullah, saat itulah debu tersebut Allah jadikan pintu pembatas antara orang beriman dan neraka. Jadi bagaimana Allah memberikan manfaat dari abe, menyebabkannya mungkin semacam kru lah Pak, dalam urutannya, tapi bisa menjadi awan dan juga bisa menjadi pintu yang membatasi kita dengan api neraka. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah sehingga Allah berikan mukjizat kepada Rasulullah hatta sehingga saat kita berada di padang mahsyar kelak. Tsumma ya'muru, kemudian Allah memerintahkan Rasulullah bi ayyam fadha ubari nafsihi fayafuduhu fasirullahu ta'ala min ubari nafsihi basatan tahta aqdamihi wa yamna'u anhum naran ladha bi barakatihi alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan untuk merontokkan debu yang ada pada dirinya Rasulullah, pada tubuhnya Rasulullah. Maka Rasulullah pun merontokkan kembali debu yang ada pada dirinya. Maka Allah menjadikannya daripada debu pada dirinya akan tameng, akan penutup di bawah kaki mereka dan mencegah mereka dari panas api neraka ladha bibarakatihi alaihissalam, dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buno tudung kagepada eratku, kagepada dari guna, kagepada dari rabi. Tapi saat itu bumi yang kita pijak pun terasa panas sekali. Kenapa? Karena pertama, matahari berada sejengkal di atas kepala kita. Yang kedua, api neraka ladha yang menyala-nyala membuat bumi menjadi panas. Dengan abe yang gegeduk daripada tubuh Rasulullah, saat itu Allah jadikan sebuah tempat. Basatan ini sebuah penghalang, sebuah lantai yang membatasi antara bumi yang ada kita pijak, lagi semacam silok lah, lagi semacam permadani yang membatasi antara panasnya bumi dengan kaki kita. Basatan tahta aqdamihim wa yamna'u anhum naralata, dan membuat mencegah kita dari panasnya api neraka yang menyala-nyala bibarakatihi alaihi salam, dengan berkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah sehingga ulunyo sangat pantaslah bila kita tak beraya Rasulullah, tak beragung Rasulullah, menyenawate menyana kesempatan dalam meruang sirata dengar buat sirata ni etikaf saja aku beretikaf di masjid ini sunatkan Allah Ta'ala. Kita gunakan kesempatan untuk memuji dan berselawat kepada Rasulullah. Agar apa? Agar kelak saat kita berada di padang mahsyar kelak, Rasulullah ingat kepada kita, Rasulullah sayang kepada kita, dan Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya, sehingga pastinya kita mendapatkan fadilah daripada Rasulullah, mendapatkan bantuan dari Rasulullah minimal dengan abe bertariana dari janggut dan juga dari tubuh Rasulullah. Ini akan membuat kita terhalang dan terlindung dari panasnya api neraka. Kurangnya kalau kita mengikuti semua yang diajarkan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan manfaat dari ajaran-ajaran beliau. Bahkan dengan satu hal yang Rasulullah ajarkan kepada kita, yaitu Al-Quran, menyota-nyota membaca Al-Quran, sebuah mukjizat yang kebetulan kepada Rasulullah, maka Allah juga akan berlindung dengannya. Bahkan Al-Qurannya akan memberi syafaat kepada kita. Kenapa? Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah, khusus kepada Rasulullah. Nabi Musa kalimullah hanya bisa bercakap-cakap dengan Allah, dan kebetulan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Tapi kitab Taurat dimenso oleh Allah, dan juga Zabur beserta Suhuf dijadikan menjadi kitab Al-Quran yang uronyo nasajan uronyo 20 juz kita baca setiap hari. Kalau kita hari ini pegang HP,
ada notifikasi dari WhatsApp, Twitter, Instagram, Telegram yang belum kita baca. Tapi sadarkah kita di Puro ada 6.666 notifikasi di Al-Quran yang belum kita baca? Sudahkah kita gunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran sebagai kalam Allah dan juga mukjizat Rasulullah? Karena ulangnya apa yang dituangkan di situ, walaupun pada ayat terpendek sekalipun ada bacaan hikmah di dalamnya. Ayat terpendek, surat terpendek di Al-Quran ada inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Perintah kurban yang sebentar lagi kita akan jalankan di hari raya kurban ini berada pada sebuah kata-kata wanhar yang ada di dalam Al-Quran pada surat terpendek yaitu surat Al-Kautsar. Ada surat yang sering kita bacakan juga setiap sholat kita, yaitu surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini sebuah surat yang pendek, cuma 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah mengajarkan kepada kita umatnya di surat Al-Ikhlas ini bagaimana kita bisa bersifat ikhlas. Karena surat ini sendiri mencerminkan sifat ikhlas itu. Surat Ikhlas satu-satunya surat yang kata-katanya tidak ada di dalam surat tersebut. Jadi kalau seandainya surat lain ada kata-katanya berada di dalam surat tersebut, bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah. Tapi surat Ikhlas, nama Ikhlas tidak ada dalam ayat pada surat tersebut. Surat An-Nas ada Qul a'udzu birabbin nas, ada An-Nasnya. Qul a'udzu birabbil falaq, ada Al-Falaqnya. Tapi surat Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas dalamnya. Artinya apa? Sifat ikhlas ini menandakan bahwa kita tidak perlu menonjolkan diri, tidak perlu menyombongkan diri, tapi sebagaimana ikhlas itu tersimpan dalam surat Ikhlas itu sendiri, seperti itulah kita harus menyimpan ikhlas dengan tanpa perlu pamer ibadah kita, agar hanya Allah yang melihat ibadah kita yang kita lakukan sesuai petunjuk Rasulullah. Khalasa adalah sebuah derivatif daripada kata-kata bahasa Arab. Khalasa yukhlisu artinya bersih. Saat Allah menambahkan kata-kata alif pada khalasa menjadi akhlasa, saat penambahan wazan seperti ini artinya ada suatu proses, yaitu bukan hanya bersih tapi juga membersihkan. Kalau posisi khalasa, masdarnya adalah orang yang bersih, namanya khalisan, sesuatu yang bersih. Ayat ini ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang susu yang mengalir dari lembu. Susu itu mengalir di antara darah dan kotoran. Di antaranya mengalir labanan khalisan, susu yang bersih. Untuk menyodasi lemon raya kurban, kita bisa melihat bagaimana jalur susu itu terpisah di antara jalur kotoran dan juga jalur darah. Bagaimana susu yang putih bersih tidak bercampur dengan bau dan warna kotoran dan juga tidak bercampur dengan warna dan bau daripada darah. Ini artinya khalisan, bersih. Tapi saat akhlasa maka ada proses pembersihan, penyucian. Disinilah proses ikhlas itu terjadi. Jadi, ketika kita lakukan ini, maka kita tahu bahwa Allah menginginkan saat kita beribadah, semua yang ibadah kita lakukan itu hanya karena Allah dan atas petunjuk Rasulullah. Dulu pernah ada sebuah cerita tentang seorang kaisar dari Persia yang bernama Anusirwan. Anusirwan ini seorang kaisar atau kita disebut Kisra. Kisra itu kaisar dari negara Persia. Persia ada yang mengatakan bahwa itu Paris, tapi kita bisa kenal dengan Persia. Persia adalah sebuah jazirah besar. Ada jazirah Romawi atau Rum dan ada jazirah Parsi atau Farisi. Seorang sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi berasal dari Persia. Kalau kita mau lihat, Persia ini adalah sebuah tempat di Jazirah Arab yang mungkin kita bisa lihat di film-film sekarang seperti Prince of Persia
kita bisa lihat bagaimana sejarah mereka sudah punya peradaban yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Mereka membuat istana begitu megah, bahkan lebih besar dari istana kita sekarang. Dan itu sudah terjadi sebelum Rasulullah lahir. Bagaimana kaum Ad, kaum Tsamud dulu, mereka sudah punya teknologi yang begitu hebat. Dan kita bahkan belum punya teknologi sampai ke situ. Artinya apa? Allah membuat suatu perumpamaan kepada kita bahwa bukanlah orang-orang yang belakangan lebih pintar dari orang-orang yang dulu. Kalau dulu kita tahun 86 Apollo pernah mendarat di bulan, setelah itu tidak pernah lagi ada pesawat yang pergi bahkan mendarat di bulan. Artinya teknologi manusia bukanlah semakin berkembang setiap hari. Bahkan teknologi di kaum Ad dan Tsamud termasuk dari Persia sudah lebih hebat daripada teknologi sekarang. Jadi Kisra atau Anusirwan ini adalah seorang kaisar di Persia. Dia beragama Majusi dan sudah hidup sebelum masa Rasulullah. Saat itu beliau memerintah dengan adil walaupun agamanya Majusi. Dia raja yang sangat baik. Suatu hari dia membuat perluasan istana. Jadi seperti kita buat pembangunan masjid, saat dulu raja-raja memperluas istananya. Begitu dia melakukan perluasan istana, di sebelah-sebelah istana dibuat pembebasan tanah. Ada tanah yang tidak mau diganti rugi. Ternyata ada beberapa orang yang sudah mau diganti rugi, tapi ada seorang nenek tua yang tanahnya tidak mau diganti rugi. Lalu Anusirwan menawarkan kepingan uang emas, uang dinar kepada nenek tua tersebut. Wahai nenek, maukah engkau membiarkan tanahmu kami ganti dengan uang emas ini, dan Anda bisa membeli tanah di tempat yang lain lagi berkali-kali lipat dari harga tanah yang ini. Tapi nenek tersebut tidak mau. Dia berkata, saya tidak akan mau meninggalkan rumah saya walaupun saya dibayar dengan berkeranjang-keranjang emas. Akhirnya begitu para pembantu, para khadim daripada Kaisar Anusirwan melaporkan, akhirnya raja ini berkata dengan suatu perintah yang bijaksana, biarkan rumah itu tetap di situ, biarkan gubuk itu tetap di situ, dan kita belokkan pembangunan istana kita jangan mengenai tanah nenek tersebut. Akhirnya istananya jadi belok. Sama seperti kita bangun jalan, ada orang yang mengizinkan, akhirnya jalannya jadi belok karena ada orang yang tidak mengizinkan. Tapi orang mengatakan istanamu sudah tidak indah lagi karena seharusnya istananya lurus, tiba-tiba di sini ada belokan di gubuk nenek tersebut. Semua orang mencela pembangunan dari istana yang tidak lagi indah. Wahai Raja Anusirwan, wahai Kaisar Anusirwan, istanamu tidaklah bagus lagi, tidak indah lagi karena bengkoknya istana ini. Kata Anusirwan, justru dengan bengkoknya inilah perkara itu menjadi lurus dan keindahannya menjadi sempurna. Artinya apa? Walaupun secara penampilan kurang indah, tapi inilah peristiwa yang betul-betul indah karena kita memahami seorang rakyat jelata yang tidak ingin tanahnya diganti rugi. Peristiwa yang sama terjadi di daerah Mesir pada saat Islam saat itu sudah menang dari Romawi saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu saat itu Amr bin As, gubernur Mesir, kepengen mendirikan sebuah masjid. Lalu masjid itu sekarang kita tahu namanya Masjid Amr bin As. Saat itu ketika masjid mau dibangun, pembebasan tanah, ada seorang wanita Kibti, wanita Mesir beragama Nasrani, beragama Kristen. Dia tidak juga mengizinkan tanahnya digusur. Akan tetapi Amr bin As sebagai gubernur saat itu tetap memerintahkan agar bangunan itu dirubuhkan. Wanita ini tidak terima dan berjalan kaki menuju Madinah, melaporkan kepada presiden yaitu Umar bin Khattab sebagai khalifah Islam saat itu. Lalu saat itu Umar bin Khattab mengambil pecahan tanah, pecahan genteng, menuliskan dengan pedangnya, kita harus lebih bisa adil daripada
Kaisar Anushirwan. Umar bin Khattab memerintahkan agar pecahan genteng ini diserahkan kepada Gubernur Amr bin As. Sampaikan surat ini disposisi dari saya. Ketika Amr bin As melihat surat yang dibawa oleh perempuan Nasrani tersebut, maka dia pun menangis dan memerintahkan agar para pembantunya mendirikan kembali gubuk tersebut, dan Masjid Amr bin As sampai saat ini terbelok di posisi rumah wanita tersebut. Ada hal yang harus kita pahami tentang keadilan, dan ini yang Rasulullah ajarkan sebagai bentuk manifestasi daripada bagaimana kita menjalankan agama Islam ini dengan sempurna. Kalau kita menjalankan ibadah tanpa tepeh dengan urun di samping, tanpa tepeh dengan tetangga, tanpa karu dengan ngen, tanpa karu dengan urun syik, dengan anumi, insya Allah syafaat Rasulullah akan lebih mudah kita dapatkan. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang terjadi di antara kita dan manusia lainnya. Apabila ada dosa antara kita dan Allah, maka kita akan lebih cepat terbebas daripada dosa tersebut. Tapi apabila ada dosa yang kita lakukan antara kita dan manusia, walaupun manusia yang beragama lain, beragama Majusika atau beragama Nasranika, maka akan ada hal yang terjadi di antara kita dan manusia tersebut yang pastinya butuh penyelesaian dan membuat kita lebih lama diperiksa di padang mahsyar, sehingga panasnya api neraka bisa jadi terkena kepada kita. Hari ini kalau kita melihat berapa lama kita berdiri di padang mahsyar, kita bisa menghitung umur kita. Umur kita kalau saat ini umur kita Ghalib adalah 63 tahun dan kita balik biasanya pada umur 13 tahun, setidaknya ada 50 tahun yang kita jalani di dunia dalam posisi kita mukallaf. Artinya kita harus mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. 50 tahun yang kita jalani di dunia ini artinya kita akan bertanggung jawab sebanyak 50 tahun. 50 tahun pertanggungjawaban artinya apa? 50 kali 365 hari. Artinya berapa? 18.250. Nah, ada hari-hari yang kita harus pertanggungjawabkan. Kalau hari ini kita konversi di akhirat, berapa lama kita harus berdiri menghadapi pemeriksaan? Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Berarti kita harus menjalani pemeriksaan di akhirat. Meona mudanya kurang lebih 60 itu payah dadang di padang mahsyarnya 18.250.000 tahun lamanya. 18.250.000 tahun lamanya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia kalau umur kita 63 tahun. 18.250.000 tahun. Satu hari kita di dunia akan dililit selama 1000 tahun. Karena setiap detil yang kita lakukan, wadeda ceramah punah kitanya, wadeda sembahyang punah merawat pikiran tanya, wadeda kegopu maksud dari punya dakinya, punah tepeh dego soalnya kenang segala macam akan diproses satu hari 1000 tahun lamanya. Bayangkan apabila tidak ada bantuan dari Rasulullah, maka kita akan menjalani ribuan tahun, jutaan tahun, 18.250.000 tahun ini dalam panasnya api neraka. Untung ada debu dari rambutnya Rasulullah yang membuat awan hujan. Untung ada debu dari jenggotnya Rasulullah yang membuat pembatas antara kita dan mereka. Dan untung ada debu dari tubuhnya Rasulullah yang menjadi permadani sehingga kita tidak kepanasan saat Indonesia. Nah, ini selesai hadis yang pertama. Kita baca hadis selanjutnya, hadis terakhir sebelum habis bab ke-42. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh, kalau ada kita lanjut ke hadis selanjutnya. Ja'a fil khabari, ada datang pada sebuah hadis. Yu'ta bi abdin yaumal qiyamati fatarjihu sayyi'atuhu ala hasanatihi fayu'maru bihi ilan nari fatatakallama sya'ratun min sya'ri ainaihi wa taqulu ya rabbi inna rasulaka Muhammadan alaihi salam qala
ayyu ainin bakat min khasyatillahi ta'ala harramaha 'alan nari fa inni bakaitu min khasyatika fa ajirni minha fayaghfirullahu ta'ala lahu wa yastakhlisuhu minan nari bi barakati bakaihi min khasyatillahi fid dunya thumma yunadil munadi naja fulanun ibni fulanin bi barakati sya'ratin wahidatin. Datang pada sebuah hadis, didatangkan dengan seorang hamba yaumul qiyamati pada hari kiamat, fatarjihu sayyi'atuhu al hasanatihi, maka menanglah, lebihlah keburukannya di atas kebaikannya. Lebih gebar sirah hamba Allah kiamat, lebih le keburukan daripada kebaikan. Fayumaru bihi ilan nar, maka diperintahkan dengan dia untuk masuk neraka. Fatatakallamu sya'ratun min sya'ri ainihi, maka berkatalah sya'ratun, satu bulu, min sya'ri ainihi, daripada bulu matanya. Si'un bule mata berkata, apa kata dia? Wataqulu, dan dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna rasulaka Muhammad alaihi salam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ayyu ainin, mata mana, ayyu ainin, mata mana, bakat yang menangis, min khasyatillahi ta'ala, daripada takut kepada Allah ta'ala, harramaha 'alan nar, maka Allah akan mengharamkannya daripada api neraka. Fa inni bakaitu min khasyatika, maka aku menangis karena takut kepadamu ya Allah. Fa ajirni minha, maka selamatkan aku daripada neraka. Fa yaghfirullahu ta'ala lahu, maka Allah mengampunkan orang tersebut, wa yastakhlisuhu minan nar, dan Allah selamatkan dia daripada neraka. Bi barakati bakaihi min khasyatillah, dengan berkat tangisannya karena takut kepada Allah, fit dunia, di dunia. Tsumma yunadil munadi, kemudian diumumkan, disebutkan, dipanggilkan oleh orang yang memanggil, naja, telah selamatlah fulanun ibni fulanin, si fulan anak si fulan, bi barakati sya'ratin wahidatin, dengan berkat bulu yang satu. Sira orang gebar orang kiamat, lalu dia lebih banyak keburukan daripada kebaikan, diperintahkan untuk masuk neraka. Si'un boleh mata berkata, Rasulullah pernah bersabda, ya Allah, menyota-nyota klik, maka Allah akan diharamkan tanya daripada api neraka. Long klik di dunia, maka uronyo ya Allah, kata Si'un boleh mata ini, saya minta keselamatan daripada api neraka. Allah selamatkan dia daripada api neraka karena berkat menangis di dunia. Kemudian diumumkan, selamatlah si fulan bin si fulan karena berkat bulu yang satu. Membayangkan malamnya menyonawate neingat pajang pondron mulai udip di dunia. Istilah gelong 20 April 1980 udah mulai ke dunia. Ingat kapan kita masuk SD, kapan kita mulai balik, kapan kita mulai SMP, SMA, kuliah, kerja. Dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan? Nah, posibel malam mungkin pokoknya kajaga sakit ini, itu artinya Allah rindu kepada kita. Allah rindu kepada kita, gunakan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah, menangisi semua dosa-dosa kita. Dirikan sholat tahajud kita minimal 2 rakaat, lalu dirikan sholat sunat taubat. Kalau memungkinkan didahului dengan mandi, saja aku mandi sunat taubat. Setelah itu lakukan sholat sunat taubat 2 rakaat. Klik mau bau ada dosa yang pernah kita lakukan, menangislah atas semua dosa yang pernah terjadi, yang pernah kita lakukan. Karena kenapa? Saat nanti ada air mata yang menetes melalui siun bulai mata kita, insya Allah Allah akan memberikan keselamatan kepada kita dengan keberkahan daripada tangisan di bulu mata tersebut. Tugas kita orangnya, sudahkah kita mau kita mendapatkan keselamatan karena tangisan kita, atau kita biarkan mata kita terlelap dalam mimpi sehingga dia tidak bisa menyelamatkan kita sampai berada di akhirat neraka hukuman dar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita sendiri. Punya anak gunakan waktu malamnya, kemungkinan besok kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Kalau kita meninggal esok hari, minimal gunakan malam ini untuk bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar
setetes air mata kita. Setetes air mata dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang membuat kita selamat daripada api neraka. Di urut akhirat kelak kita sudah pernah membaca al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di surat Yasin dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ditutupkan di atas mulut-mulut mereka. Mulut kita tidak bisa lagi berbicara. Watakallamuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan mereka. Hari ini orang pikir ayat itu diceritakan di hari kiamat, di padang mahsyar. Tapi sebenarnya Allah sudah buat ini terjadi sekarang. Dari tahun 2000-an kita sudah mengenal apa yang namanya HP. Dan di 2019, 2020, 2021 kita sudah melihat fenomena bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini mulut kita ditutup. Bukan hanya ditutup dengan masker, tapi juga ditutup, artinya kita tidak perlu berbicara. Lalu siapa yang berbicara? Watakallamuna aydihim, dan berkatalah tangan-tangan kita. Dengan apa? Dengan status kita di medsos, dengan cuitan kita di Twitter, dengan kita balas WhatsApp, dengan kita baca pesan, dengan kita melihat aib orang lain, dengan kita melihat keburukan orang lain. Semua yang berbicara adalah tangan-tangan kita, jempol kita, tangan kita mengetik. Dan inilah bukti dari surah Yasin yang kita baca. Dan berbicaralah tangan-tangan kita. Watashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki kita. Saat ini di aplikasi HP sudah ada pencatat daripada langkah kaki kita, kemana kita pergi sudah ada Google Map, berapa langkah kaki kita setiap hari sudah ada pencatat langkah yang bisa dipantau dari jam. Dan inilah fungsi Allah ciptakan tubuh kita semuanya untuk bersaksi atas amal kita. Semoga dengan pengajian kita di bab ke-42 kita bisa melakukan amal kebaikan yang banyak, dan insya Allah Allah selamatkan kita dari panasnya api neraka. Kita bacakan Fatihah, niatkan apa yang terbaik untuk hidup kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, ala kulli sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Yaqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatul Kitab. Yaqdi hajatina ya Allah Ibrahim bin Muhammad Syam, Hajamuddin bin Hamzah, Muhammad Usain bin Mahmud, Nurdin bin Ahmad, Kamsin bin Laksa, Rasanjah bin Muhammad Daud, Julmasli bin Sabar, Muhtar bin Muhammad Daud, Muhammad Qasim bin Muhammad Nur, Ismail bin Abdullah, Haji Ramli bin Nurdin, Jamaluddin bin Ishaq, Muslim bin Amir, Usman bin Sarun, Rusyah bin Bashar, Abu Stamar bin Tardi, Iskandar bin Zakaria, Muhammad Yusuf bin Dadih, Amiruddin bin Abdul Manaf, Ismail bin Hasbala, Misnam binti Kasimul, Ramlah binti Ibrahim, Galia Rusanti binti Sunario, Rosmaini binti Ismail, Yusla binti Muhammad Yusuf, Nursidah binti Muhammad Daud, Aisyah binti Budiman, Suraidah binti Abdul Manaf, Talita binti Muhtar, Nurlaila binti Muhammad Tayyib, Umi Salamah binti Hanafiyah. Iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihah Kitab, wa ta'alamu hajatina ya Allah, iqdi ya Allah ala hazihi wa kulli niyatin shalihah ajma'in. Al-Fatihah.